Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para ayah bunda sekalian, rahmakumullah, dan juga anak-anakku sekalian, santri-santriwati dari SMP IT Al-Basirah ataupun SMA IT Robbani, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua. Pada malam ini kita akan mengkaji, mentadaburi, menghayati tafsir surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu yang biasa disebut dengan ayat kursi. Kita akan langsung kepada materi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat ini menurut Ibnu Katsir terdiri dari 10 kalimat yang masing-masing memiliki makna sendiri, tetapi saling terikat antara satu dengan yang lain, dan semuanya menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat pertama yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya, milik Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak tahu apapun tentang ilmu Allah melainkan apa yang Dia kehendaki. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hifdzuhuma. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Ini yang terdiri dari 2 kalimat ya. Kemudian kalimat terakhir wa huwal aliyyul azim, dan Dia maha tinggi, maha besar.
Inilah ayat dan terjemahan dari ayat kursi surah Al-Baqarah 255 yang sudah menjadi bacaan rutin kita atau bisa disebut wirid kita, wirid harian kita. Paling tidak dalam sehari semalam kita membaca minimal 3 kali ataupun 4 kali ya pada saat zikir pagi, pada saat kita selesai sholat, dan itu pun sholat ya 5 waktu ya, berarti sudah 6. Kemudian pada saat zikir sore dan pada saat kita sebelum tidur. Jadi 5 ditambah 3 paling tidak 8. Itu minimal dalam sehari. Sehingga sayang sekali kalau kita tidak memahami dan mengetahui fadilah ayat-ayat yang kita baca ini. Oleh karena itulah kita harus mempelajari tafsirnya. Bagaimana keterkaitan antara ayat ini dengan ayat lainnya, ayat ini dengan hadis, ayat ini dengan perkataan sahabat dan juga dalam tinjauan bahasa yang biasa para ulama menyebut sebagai pendekatan tafsir bil ma'thur atau biriwayah, penafsiran Al-Quran dengan pendekatan periwayatan. Di samping ada ulama yang melakukan pendekatan at-tafsiru birra'yi, yaitu tafsir dengan pendapat, menganalisa, meneliti dengan akalnya, sehingga menyimpulkan hikmah-hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini. Nah, berikutnya, ayah bunda sekalian, kita masuk kepada pengantar atau muqaddimah. Ayat kursi atau ayatul kursi adalah salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat ke-255. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ayat kursi merupakan ayat paling mulia di dalam Al-Quran. Karena pada bacaan ayat kursi tersebut berisi tentang keesaan serta kekuasaan Allah yang mutlak. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan penguasa segala yang ada di alam semesta. Dengan kuasanya Allah akan dengan mudah untuk mengatur segala ciptaannya. Di setiap bacaan ayat kursi mengandung banyak sekali makna tentang keutamaan dan manfaatnya. Dengan membaca ayat kursi, niscaya akan mempengaruhi jiwa dan keimanan hidup kita sebagai umat Islam. Karena secara umum ayat Al-Quran memiliki fungsi mau'idhah, yaitu memberikan nasihat, kemudian syifa sebagai penyembuh, kemudian sebagai hudan, petunjuk, dan yang keempat adalah rahmah, sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Khususnya yang terkandung dalam ayat kursi ini. Mengapa ayat ini disebut atau biasa dinamakan dengan ayatul kursi? Karena dalam ayat ini terdapat kata kursi yuhu, atau lebih lengkapnya adalah wasi'a kursi yuhu. Dalam kitab At-Tafsir Al-Munir, karangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, beliau seorang ahli tafsir dan ahli fikih dari Suriah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau menyampaikan dalam tafsir Al-Munir ini bahwa asal makna Al-Kursi adalah al-ilmu. Walaupun makna ini ada sebagian ulama yang tidak setuju ya, tetapi beliau punya hujah di sini.
Oleh karena itu para ulama juga disebut dengan Al-Karasi. Sebab mereka adalah orang-orang yang dijadikan pegangan atau sandaran. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Kursi dalam ayat ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Kursi artinya bukan kursi atau tempat duduk, tidak ada Al-Qu'ud atau Al-Julus, aktivitas duduknya ataupun Al-Qa'id yang duduk itu tidak ada. Jadi makna dari sisi pendekatan bahasa menurut Syekh Wahbah Suhaili adalah wasi'a kursiyuhu, yakni wasi'a ilmuhu, luas ilmunya. Ada pula yang menyebutnya bahwa maksud dari Al-Kursi di sini adalah kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri berpendapat yang dimaksud Al-Kursi dalam ayat ini adalah arsy. Para ulama yang lain membedakan ya antara arsy dan kursi. Di sini Ibnu Katsir mengatakan Al-Kursi bukanlah arsy, sebab arsy lebih besar dari Al-Kursi, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa hadis dan asar ya, nanti akan kita singgung pada saat kita menafsirkan kalimat per kalimat ya. Ini baru sekedar muqaddimah ya. Ibrahim bin Umar Al-Biqai dalam tafsirnya Nadmud Duror di Tanasubil Ayat Wassuar menafsirkan kata kursi dalam surah Al-Baqarah 255 ini wasi'a kursiyuhu, boleh mengatakan wa madatu kursi taturu alal quwwah wal istima' wal azamah. Jadi materi kursi itu berkisar pada makna kekuatan wal ijtima' yaitu kesatuan wal azamah dan keagungan. Adapun tentang sababun nuzul, sejarah turunnya ayat kursi ini diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril dengan disertai oleh 70.000 malaikat. Saat ayat kursi diturunkan, langit dan bumi serta seluruh alam semesta dan seisinya menyambut dengan penuh kehormatan. Diriwayatkan bahwa peristiwa saat ayat kursi diturunkan, bumi bergetar, terjadi gempa di seluruh dunia, serta gemuruh yang dahsyat, terdengar suara dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Getaran tersebut bahkan mampu melepaskan mahkota di atas kepala para raja. Di mana-mana terjadi kegemparan dan kegaduhan, bahkan setan juga ikut gempar dan kocar-kacir berlarian menghadap Raja Iblis laknatullah yang juga ketakutan. Raja Iblis akhirnya memerintahkan para tentara setan untuk mencari sumber dari gemuruh dan gempa tersebut. Setelah sampai ke tempat turunnya ayat kursi yang ternyata diberikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan diiringi 70.000 malaikat, para setan pun gentar dan lari ketakutan. Dengan turunnya ayat ini akan membuat kaum muslimin mendapat manfaat dan perlindungan yang sangat kuat dari Allah. Dan hal ini pastinya menghalangi niat jahat setan untuk menggoda dan mengajak manusia ke jalan yang sesat. Kita ingin supaya aman dari segala gangguan setan, maka di antara proteksi yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita, keluarga kita adalah dengan sering-sering membaca ayat ini. Oleh karenanya ayat kursi ini dipercaya sebagai penangkal dan pengusir jin dan setan, serta menjadi penolong bagi yang selalu membaca dan mengamalkannya. Tadi saya sebutkan ada paling tidak 3 jenis waktu, atau barangkali tadi saya sampaikan totalnya
paling tidak 8 kali ya kita membaca, yaitu pada saat kita zikir pagi. Disebutkan dalam hadis yang disampaikan riwayat dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza qara'taha ghudwatan ujirta minna atau ujirat minna hatta tumsi wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbih." Apabila engkau membacanya pada waktu pagi, maka ia akan dilindungi. Ya, kita akan dilindungi pada saat kita membaca pada waktu pagi dari segala macam gangguan. Hatta tumsi, sehingga petang, ya, sampai petangnya. Apabila kita membacanya pada waktu sore, pada waktu petang, maka kita akan mendapatkan perlindungan hingga kita pagi harinya. Masya Allah, inilah ya, kalau kepada saat kita membaca pagi sampai sore kita dilindungi, kalau kita baca sore sampai dengan pagi kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Dari mana? Dari segala gangguan, gangguan syaitan, dari golongan jin atau manusia, insya Allah. Kemudian pada saat kita membaca ayat kursi ini setelah sholat fardu, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubah kana fi dhimmatillahi ila sholatil ukhra. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka ia dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan apabila kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka orang tersebut akan terus dijaga oleh Allah Ta'ala dan terlindungi dari gangguan setan hingga pada pagi harinya. Hadis Sahih riwayat Bukhari. Inilah keutamaan-keutamaan dari sekian banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis. Kita ambil sebagian, mudah-mudahan memberikan motivasi, inspirasi kepada kita untuk mendawamkan, merutinkan, menjadikan ayat ini sebagai wirid harian pada momentum-momentum yang penting. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, ayat yang mulia ini termasuk ayat yang paling agung dan paling mulia. Sebab mengandung perkara-perkara yang besar dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Banyak hadis yang menjelaskan tentang anjuran membaca ayat ini dan menjadikan sebagai wirid bagi seseorang agar dia bisa membacanya baik pada waktu pagi atau petang, saat tidur, dan setelah mengerjakan sholat-sholat wajib yang sudah kita sampaikan fadilah-fadilahnya tadi ya. Nah, dinamakan ayat kursi tadi sudah kita singgung karena terdapat kalimat wasi'a kursiyuhu. Baik, berikutnya akan kita tafsirkan kalimat demi kalimat. Allah Ta'ala berfirman pada awal ayat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, yang melayani, memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Lafaz Allah yang biasa disebut dengan istilah lafdzul jalalah. Para ulama berbeda pendapat. Apakah lafdzul jalalah ini mustaq atau jamid? Mustaq itu artinya bisa diuraikan. Jamid itu baku, statis, tidak bisa terurai. Masing-masing ulama yang berpendapat memiliki hujah dalilnya. Rata-rata ulama ulugha, ulama bahasa, memiliki pandangan lafdzul jalalah ini isim mustaq, isim yang bisa diurai. Dari mana asalnya? Ini mohon bisa konsentrasi supaya bisa difahami ya, waktu kita terbatas.
yaitu dari kata-kata al-ilah. Ini kan ilah ya, tidak ada alnya. Nah, ini lafdzul jalalah ini asalnya dari al-ilah. Ilah ini kita tambah al depannya. Kemudian hamzah yang ada di tengah-tengah ini al-ilah itu dihilangkan. Setelah hilang, antara lam yang pertama dengan lam yang kedua itu diidghamkan atau ditasydidkan, dimasukkan atau digabungkan sehingga menjadi lafadz Allah. Ya, saya nggak mengulangi karena waktunya terbatas. Itu sebagaimana pendapat dari Sibawai dan para ulama ahli bahasa yang lain, lafdzul jalalah ini lafadz yang mustaq, lafadz yang terurai. Apa makna ilah? Nanti kita singgung. Ulama yang berikutnya mengatakan bahwa lafdzul jalalah ini isim jamid yang tidak bisa terurai. Kenapa demikian? Karena dia adalah ya nama untuk zat al-qadim yang dahulu, yang sejak zaman awal ya, sejak dahulu sudah ada, dan zat yang memiliki sifat al-qadim itu tidak bisa diuraikan. Jadi Ismullah itu adalah alam, Ismul Khalik, nama Rob kita, pencipta kita, tidak terurai. Di antaranya Abu Bakar Ibn al-Arabi yang berpendapat seperti ini, kemudian Suhaili dan yang lain-lain. Yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perbedaan antara dua kelompok ini, kata beliau, ikhtilafun syakli, perbedaan yang formalitas saja. Semuanya memiliki itikat yang baik. Jadi masing-masing maknanya juga sama nanti. Akhirnya bahwasanya Allah adalah al-ilah. La ilaha illahu. Apa makna ilah ini? Ilah ini juga memiliki makna secara bahasa dan istilah. Kalau secara bahasa disebutkan dalam Lisanul Arab, nanti bagi yang ingin memperjelas ya, ada materi khusus tentang makna ilah. Link videonya nanti insya Allah akan di-share ya di channel Inhana TV. Itu ada materi khusus tentang makna ilah. Yang secara bahasa ada 5 makna, yaitu sakana ilaihi, sesuatu yang kita tentram kepadanya, istajarobi, yang kita minta perlindungan kepadanya, ishtaqo ilaihi, yang kita rindukan, wuli abih, yang kita gandrungi, dan abadahu. Nah, makna terakhir ini makna yang paling inti ya. Jadi dari kata-kata aliha ya'lahu, itu artinya abadahu. Ilah bimakna makluh. Apa makna makluh? Makluh artinya ma'bud, zat yang kita ibadahi. Yang di situ mengandung makna mahbub dan muta', zat yang kita cintai dan yang kita taati. Nah, itulah. Jadi makna la ilaha illahu, la ilaha, tidak ada, la ma'budah bihaqqin, tidak ada yang layak untuk kita ibadahi secara benar, illahu, kecuali dia saja. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang memberikan, mengurus pelayanan kepada seluruh makhluknya. Ayat ini memberitakan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak mendapat sifat uluhiyah di hadapan seluruh makhluknya. Dia maha hidup, tidak mati selamanya, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Di antara bentuk kesempurnaan dirinya yang hidup dan terus-menerus mengurus yang lain adalah bahwa dirinya tidak diserang rasa kantuk dan tidur. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Kata sinah yang disebutkan dalam ayat ini berarti rasa kantuk. Dalam hadis sahih Muslim dari Abu Musa berkata, Nabi Muhammad SAW berdiri
di tengah-tengah kami dan menyampaikan 5 kalimat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Dia merendahkan timbangan dan mengangkatnya. Amalan malam diangkat kepadanya sebelum terangkatnya amalan siang. Dan mengangkat amalan waktu siang sebelum terangkatnya amalan siang. Tabirnya terbuat dari cahaya. Dan seandainya dia membukanya, maka sinar wajahnya akan membakar semua yang terkena pandangannya. Sahih Muslim, hadis nomor 179 ya. Ini hadis yang memperkuat ayat ini yang tadi saya sampaikan ya. Tafsirul ayat bil hadis, kita menafsirkan ayat dengan hadis yang itu adalah termasuk pendekatan at-tafsiru bil ma'thur. Jadi Allahu la ilaha illahu, pemberitahuan yang menyatakan bahwa dialah yang Maha Esa bagi semua makhluk. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hayyul Qayyum, dialah zat yang hidup kekal, tidak mati selama-lamanya, lagi terus-menerus mengurus selainnya. Sahabat Umar membacanya Qiyamun, dengan pengertian bahwa semua makhluk berhajat kepadanya. Sedangkan dia maha kaya dari semua makhluk. Dengan kata lain, segala sesuatu tidak akan berwujud tanpa perintah darinya. Perihalnya sama dengan makna yang ada dalam firman Allah. Ini menafsirkan ayat dengan ayat yang lain ya. Antaqumas sama'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Surat Ar-Rum ayat ke-25. Kalimat berikutnya adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Artinya, dia tidak pernah terkena kekurangan, tidak lupa, tidak pula lalai terhadap makhluknya. Bahkan dia mengurus semua jiwa berikut amal perbuatannya. Lagi menyaksikan segala sesuatu. Tiada sesuatu pun yang ghaib, tidak diketahui olehnya. Tiada suatu perkara yang samar pun yang tidak diketahui olehnya. Di antara kesempurnaan sifat qayyumnya ialah dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Lafat la ta'khuduhu artinya tidak pernah terkena. Sinatun artinya mengantuk, yaitu pendahuluan dari tidur. Wala naum, dan tidak pula tidur. Lafat ini disebutkan karena pengertiannya lebih kuat daripada yang pertama. Jadi hati-hati pada saat kita membaca ayat kursi ya. La-nya harus panjang. Ya, la nafi. Yang berarti tidak. Kalau kita baca pendek, la ta'khuduhu sinatu wala naum, berarti Allah pasti ya, lam taukid ya. Kalau lam pendeknya berarti mengartikan Allah pasti ngantuk. Itu kan berarti menuduh sesuatu yang tidak baik ya pada Allah. Jadi bertolak belakang dengan arti ini. Jadi lanya harus dipanjangkan, walaupun panjangnya hanya 2 harokat saja. Ini adalah mat asli ya. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, berdiri di antara kami lalu mengucapkan 4 kalimat berikut yang tadi sudah kita singgung ya. Kalimat berikutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ayat ini memberitahukan bahwa segala sesuatu adalah hambanya di dalam kekuasaannya dan di bawah kekuasaannya. Seperti yang ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Hisab nanti pada hari akhirat sendiri-sendiri. Walaupun kita di dunia secara kolektif, berkeluarga, berjamaah, tetapi masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita secara sendiri-sendiri.
semuanya adalah milik Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentara yang ada di langit dan di bumi. Hanya dengan api dan angin Allah meluluh lantakkan Los Angeles ya. Belum dengan tentara-tentara yang lain. Maka tidak ada yang patut disombongkan oleh seluruh manusia. Semuanya takluk dan tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Ini adalah kesempurnaan, kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah Azza wa Jalla dan juga kemahabesarannya, bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menjadi perantara dalam memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Allah juga berfirman, wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Pembahasan syafaat ini cukup panjang. Ada syafaat di dunia, yaitu biasa kita gunakan dengan kata-kata pertolongan atau bantuan. Dan yang menjadi tema di sini adalah syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat itu ada dua macam. Ada syafaat yang manfiyah, syafaat yang tidak ada gunanya, yang ditolak oleh Allah. Dan ada syafaat yang muthbitah, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Di samping Allah Ta'ala memberikan syafaat uzma kepada Rasulullah SAW, Allah juga memberikan legalitas syafaat kepada yang lainnya. Ada dua syarat untuk mendapat syafaat di akhirat, yaitu izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridho Allah kepada yang diberi syafaat. 5 yang selain Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat adalah orang-orang yang beriman. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat satu dengan yang lain, orang-orang yang bersahabat maksudnya, para saudara yang dekat di dunia, pada hari kiamat itu akan menjadi musuh satu dengan yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi antara muslim dengan muslim yang lain bisa memberi syafaat. Itu penjelasannya ya cukup panjang, ada hadis yang panjang. Nanti bisa dibuka di channel Inhana, itu ada 5 syafaat di akhirat. Yaitu yang pertama, syafaat orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang sabar pada saat putri-putrinya meninggal sebelum balik. Disebutkan dalam hadis itu ada 3 putri yang meninggal sebelum balik. Bahkan pada saat masih menjadi janin, terus dia ridho, dia tidak marah, dia sabar dengan musibah itu, maka nanti anak-anak yang wafat sebelum balik itu akan membela orang tuanya di akhirat karena kesabarannya. Yang ketiga adalah Quran, yang keempat puasa, dan kelima adalah sedekah. Itu 5 macam syafaat di akhirat. Jadi semuanya itu harus dengan izin dari Allah dan legalitas dari Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang panjang ya tentang syafaat ini kita singgung sedikit di sini. Rasulullah SAW bersabda, maka beliau pun pergi dan mendatangi di bawah arsy. Maka aku pun bersujud kepada Tuhanku Azza wa Jalla. Kemudian Allah SWT membukakan bagiku bagian tertentu dari kalimat pujian dan pujian yang indah baginya, di mana kalimat tersebut tidak pernah terbuka bagi seorang pun sebelumku. Kemudian dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan, dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat denganmu. Ini yang disebut dengan syafaat uzma ya. Baik,
Kalimat berikutnya adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ini sebagai dalil tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu baik yang lampau maupun yang akan datang. Seperti firman Allah yang memberitahukan para malaikat, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya." Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu, kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhanmu lupa. Surat Maryam ayat ke-64. Kemudian kalimat ayat berikutnya adalah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun di antara mereka yang mampu untuk mengetahui segala sesuatu tentang ilmu Allah kecuali dengan izin, dengan kuasa dari Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah. Ibnu Katsir menyampaikan tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali apa yang diajarkannya. Dan bisa jadi maksud ayat ini adalah mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu yang berhubungan dengan zat Allah dan sifatnya kecuali apa yang dibukakan oleh Allah. Sama seperti firman Allah, wala yuhituna bi ilma. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Surat Toha 110. Nah, kemudian yang menjadi tema utama di sini adalah ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Al-Kursi adalah maudhi'u qadamai Rahman, yaitu tempat kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Sementara Al-Arsh tidak seorang pun yang mampu untuk mensifatinya. Nah, inilah pendapat yang disampaikan oleh sebagian ulama ya. Hal ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan kerajaannya. Kalau keadaan kursi seperti ini, di mana luasnya melebihi luas seluruh langit dan bumi yang begitu luas dan begitu besar, dan besarnya semua makhluk yang ada padanya, maka alangkah agungnya arsy tersebut yang ukurnya lebih besar dari kursi. Jadi ayat-ayat seperti ini, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, termasuk ayat yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita harus berlapang dada dalam menghadapi perbedaan. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah Ta'ala mana yang paling benar ya. Dalam menafsiri ayat seperti ini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, apakah kursi ini ditakwilkan atau tidak ditakwilkan, ini kedua belah pihak memiliki hujah dan dalil sendiri-sendiri. Batabul kholaf itu adalah menetapkan dan al-itsbat ya, kemudian tafwid. Tafwid artinya menyerahkan artinya kepada Allah Ta'ala. Kursi kita maknai apa adanya. Ya, sebagaimana kalau kita kiaskan kepada istiwa, kata Imam Malik, al-istiwa'u maklum. Yang disebut dengan istiwa itu sesuatu yang maklum. Wal kaifiyatu majhul. Tentang deskripsinya, gambarannya bagaimana, sesuatu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya itu sesuatu yang mengada-ada. Itu bisa kita kiaskan untuk sifat-sifat Allah yang lain. Allah punya kursi, Allah punya wajah, punya tangan, dan sebagainya. Semua itu maklum, deskripsinya bagaimana tidak boleh kita pertanyakan ya, itu majhul, kemudian kita imani wajib, dan mempertanyakannya itu adalah hal yang mengada-ada. Dalam sebagian riwayat disebutkan misalnya Asyuti menyebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur bahwasanya perbandingan antara kursi Allah dengan 7 langit dan 7 bumi itu seperti pada saat seseorang melemparkan cincin ya. Jadi cincin itu
ibarat 7 langit dan 7 bumi, dilemparkan di lautan pasir yang luas, itulah arsy. Mohon maaf, itulah kursi Allah. Jadi 7 langit, 7 bumi seperti cincin, kemudian kursi Allah adalah seperti lautan pasir. Nah, sedangkan perbandingan antara kursi dengan arsy seperti tadi. Kursinya seperti cincin, arsy-nya seperti lautan pasir. Jadi sangat kecil. Dan kita tidak mampu menjangkaunya. Dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Dzar juga disampaikan perbandingan antara langit dengan kursi itu seperti dua uang dirham dilemparkan ke tameng yang dipakai untuk berperang. Dua uang dirham kan kecil ya. Itulah seperti permisalan langit yang dibandingkan dengan kursi yang lebarnya itu seperti tameng. Jadi perbandingannya jauh. Nah, itu beberapa referensi yang bisa kita baca dari beberapa riwayat, tetapi bagaimana deskripsinya tidak boleh. Kita mengada-ada tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzati fa innakum lan taqdiru qadrah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zat Allah karena kita tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Kita kembalikan Allahu a'lamu bissawab. Allah yang Maha tahu dengan kebenarannya. Kalimat berikutnya wala ya'utu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak berat untuk menjaga ya. Tidak memberatkan dan tidak pula melelahkan menjaga seluruh langit dan bumi serta apa-apa yang ada pada keduanya dan di antara keduanya. Semua itu dijaganya dengan mudah. Dialah yang memenuhi hajat setiap orang yang berusaha dan dia maha tinggi dengan sebenarnya di atas arsy-Nya yang maha tinggi dan keperkasaannya terhadap seluruh makhluk. Dia maha tinggi dengan kekuasaannya karena kesempurnaan sifatnya yang maha agung, di mana segala keagungan orang yang besar akan terkalahkan di hadapan keagungannya, akan kerdil di bawah ketinggiannya, serta kekuasaan raja yang diktator. Ya. Segala kekuasaan raja, semua kita punya manusia memiliki kekuasaan, tetapi tidak ada bandingnya dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Berikutnya, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini adalah pertama, ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Banyak riwayat dan nas yang menyebutkan tentang keutamaannya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dari Ubay bin Ka'ab, Nabi bersabda, wahai Abu Mundir, apakah engkau mengetahui sebuah ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Aku berkata, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Maka Nabi menepuk dada Abu Ubaidah mengatakan, selamat dengan ilmu yang engkau miliki, wahai Abu Mundir, Ubay bin Ka'ab ini. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah telah memerintahkan aku untuk menjaga harta zakat bulan Ramadan. Lalu datanglah seorang kepadaku, maka dia pun mengambil makanan itu. Maka aku pun menangkapnya. Lalu aku berkata kepadanya, aku akan mengadukan dirimu kepada Rasulullah. Dan Abu Hurairah menyebutkan sebuah hadis. Lalu orang itu berkata, apabila engkau hendak tidur, pada ranjang tidurmu, maka hendaklah engkau membaca ayat kursi. Sebab senantiasa ada yang akan diutus untuk menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu sehingga waktu pagi. Maka Nabi menyampaikan, dia telah berkata jujur kepadamu, padahal dia adalah sosok pembohong, yaitu setan. Ya. Jadi ini dalam berbagai macam versi, ya, ada yang mengatakan sampai 3 kali. Kemudian pada saat yang terakhir ini, si setan ini yang saat itu Abu Hurairah belum mengetahui kalau itu adalah setan yang berwujud sebagai sosok manusia, ya, mengajarkan satu hadis yang kemudian dengan ini dilepaskan orang itu, dan ketika dilaporkan kepada Rasulullah, beliau membenarkan bahasanya, ya, sebagaimana tadi kita singgung, pada saat kita membaca ayat kursi sebelum tidur maka akan dijaga dari segala gangguan setan pada saat tidur sampai dengan waktu pagi itu.
Pelajaran kedua menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah dan meliputi segala sesuatu yang terjadi, baik yang telah ataupun yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Semuanya itu atas kepengetahuan Allah Ta'ala. Seperti di surat Al-An'am ayat ke-59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahr. Allah Maha mengetahui apapun yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu sehelai daun pun yang jatuh, yang gugur melainkan Allah Maha tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Tidak ada pula satu biji dalam kegelapan bumi, wala rotbin, dan sesuatu yang basah, wala yabisin, dan yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah tertulis semuanya di Lauhul Mahfud. Coba kita bayangkan ya, daun yang jatuh, biji-biji yang jatuh itu kan sesuatu yang remeh. Tetapi semuanya tidak lepas dari kuasa Allah Ta'ala. Apalagi menyangkut tentang hajat kebutuhan manusia. Maka Allah Ta'ala yang maha kuasa untuk memberikan segala macam rizki dan kebutuhan untuk manusia. Semut saja yang demikian kecilnya dijamin rizkinya, apalagi manusia makhluk yang terbaik itu akan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran ketiga yaitu keagungan dan keluasaan kekuasaan Allah. Di antara ayat yang memberikan dukungan yaitu surat Az-Zumar ayat ke-67 yang artinya dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian yang terakhir yaitu pelajaran yang bisa kita ambil poin keempat, Allah Ta'ala tidak merasa lelah dan letih menjaga seluruh langit dan bumi. Bahkan hal itu adalah perkara yang mudah dan ringan bagi Allah Ta'ala. Di surat Fatir ayat ke-41 yang artinya, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Demikianlah tafsir dari ayat kursi, mudah-mudahan bisa kita pahami, kita amalkan, kita rutinkan membacanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.